Allah adalah pencipta segala sesuatu dan itu tidak terbantahkan. Saya sebagai manusia adalah salah satu makhluk ciptaannya. Tetapi manusia bukanlah satu-satunya makhluk ciptaan Allah. Ada satu makhluk yang diciptakan Allah yang hidupnya ada di sorga dan namanya adalah Serafim. Apa itu Serafim, teman-teman? Serafim adalah makhluk sorgawi yang sepanjang hidupnya tugasnya hanyalah untuk melayani Allah secara langsung. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Video kali ini kita akan membahas makhluk sorgawi yang bernama Serafim. Tapi setelah yang satu ini. Apa itu Serafim dalam Alkitab? Pertama-tama kita melihat kata Serafim muncul pertama kali dalam kitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6. Dan faktanya adalah hanya kitab Yesaya saja yang membahas kata Serafim ini, teman-teman. Tepatnya Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Muncul kata Serafim dalam sebuah peristiwa di mana Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Adapun ciri-ciri dari Serafim yang bisa kita lihat dan berbeda dengan manusia sekalipun sedikit sama. Perbedaan ini bisa kita lihat di sifat, moral, bahkan lebih banyak kepada fisik, teman-teman. Sekalipun Yesaya mencantumkan bahwa ada sedikit persamaan dari makhluk seperti kita manusia. Perbedaan yang bisa kita lihat adalah ada 6 sayap yang dimiliki oleh Serafim, teman-teman. 2 sayap fungsinya sebagai penutup wajah, 2 sayap lagi fungsinya sebagai penutup kaki, dan 2 sayap lagi fungsinya sebagai alat untuk dia terbang. Dan hal ini sangat berbeda dengan manusia. Adapun perbedaan secara sifat dari manusia, Serafim atau makhluk sorgawi yang bernama Serafim ini memiliki sifat seperti Allah, yaitu kudus, teman-teman. Mereka keberadaannya adalah kudus, di mana terbukti dengan keberadaan mereka ada di sorga. Dan tugas mereka sebagai pemimpin ibadah di sorga. Jadi kalau kita berbicara tentang sorga itu berbicara tentang kekudusan. Di mana kemahakuasaan Allah, kekuasaan Allah itu adanya adalah kudus semuanya. Dan itulah yang dibicarakan tentang sorga Kristen, bukan berbicara tentang sorga yang memuaskan hawa nafsu, apalagi keinginan-keinginan daging kita yang lainnya. Di dalam iman Kristen, sorga itu diajarkan tempat kehidupan kekal, di mana umat manusia yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan berada di kehidupan kekal yang dinamakan sorga. Karena kalau kita berbicara tentang 2 tempat kekal ini, masing-masing memiliki tempat kekal ya teman-teman. Yang pertama kehidupan kekal dan yang kedua kematian kekal yang disebut dengan maut. Bahkan Alkitab mencatat ketika para malaikat sorgawi yang bernama Serafim ini melakukan ibadah di sorga, terdapat kuasa yang sangat dahsyat di mana bait Allah berguncang, bahkan di sekelilingnya penuh dengan asap kemuliaan. Itulah kuasa yang begitu dahsyat yang diperlihatkan kepada Nabi Yesaya. Tentu kualitas secara moral sangat-sangat berbeda dengan manusia. Di mana moral manusia itu penuh dengan kejahatan, teman-teman. Tahu dong bagaimana kehidupan manusia yang masih ada di dunia ini pasti akan diikuti oleh keinginan-keinginan daging. Oleh sebab itu, kita yang percaya, yang sudah hidup di dalam Kristus, yang tidak hanya mengaku saja bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, melainkan melakukan kehendak Bapa, pasti mengerti akan hal ini. Berbicara tentang kekudusan berarti berbicara melakukan kehendak Allah. Yang artinya manusia itu sangat berbeda secara moral dengan makhluk sorgawi yang bernama Serafim ini. Dan memang ketika mereka yang sudah tidak kudus berarti mereka tidak layak ada di sorga. Sekali lagi, sorga berbicara tentang kekudusan. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai makhluk sorgawi yang bernama Serafim. Namun pertanyaan kita adalah, apakah makhluk sorgawi yang bernama Serafim sama dengan apa yang disebut dalam Alkitab, yaitu kerubim? Silakan teman-teman dijawab di kolom komentar ya. Dan terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport Bang Kepo agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Tentunya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus Juru Selamat saya dan saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.